dengan daftar distribusi bergolong atau kelompok dengan grafik, histogram, poligon, ogif, dan serabi. Berikut langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi bergolong. Yang pertama, menghitung rentang antara selisih nilai maksimal dan minimal. Yang kedua, menghitung banyak kelas. Rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian yang ketiga, menghitung interval, yaitu hasil bagi rentang oleh banyaknya kelas. Ini adalah data tabel berat badan mahasiswa semester 4. Kita akan menghitung rentang. Rumus rentang adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal. Dari data di atas, kita mengetahui bahwa nilai maksimal yaitu 95 dan data minimal yaitu 35. Jadi masuk ke rumus rentang yaitu nilai maksimal dikurang nilai minimal dengan angka 95 dikurang 35. Jadi hasilnya yaitu 60. Masuk ke banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N adalah jumlah keseluruhan data tersebut yang bernilai 38. Masuk dengan rumus banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 38 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,5797835966 sama dengan 1 ditambah 5,2132858688 sama dengan 6 atau 7 sama dengan 6. Interval. Rumus interval adalah rentang dibagi banyak kelas. Nilai rentang adalah 60 dan nilai banyak kelas 6. 60 dibagi 6 sama dengan 10. Nilai rentang adalah 60, nilai banyak kelas adalah 6, dan nilai interval 10. Daftar distribusi bergolong atau kelompok. Ada kolom kelas, kolom jari-jari, dan kolom frekuensi. Kelas yang pertama yaitu 30 sampai 39. Kenapa diambil 30? Yang paling rendah adalah angka 35. Kami mengawali dengan angka 30 dengan interval 10. Maka panjang kelas 30 hingga 39 itu haruslah 10. Langkah selanjutnya kita buat kelas 2, 40 hingga 49. Kenapa 40? Karena akhir angka kelas 1 yaitu 39. Maka angka selanjutnya 40. Dengan interval 10, maka nilainya 40 hingga 49. Begitu juga untuk kelas berikutnya. Kita kembali ke data untuk mencari jari-jarinya. Data yang pertama adalah 60, yaitu kita majukan ke kelas 4. Kemudian data selanjutnya yaitu 86. Kita beri tanda di kelas 6. Begitu juga data-data selanjutnya. Kita letakkan di setiap kolom-kolom jari sehingga diperoleh kelas 1 jari-jarinya 1, maka frekuensinya 1. Kelas 2 jari-jarinya 13, maka frekuensinya 13. Kelas 3 jari-jarinya 13, maka frekuensinya 13. Kelas 4 jari-jarinya 5, maka frekuensinya 5. Kelas 5 jari-jarinya 3, maka frekuensinya 3. Kelas 6 jari-jarinya 1, maka frekuensinya 1. Kelas 7 jari-jarinya 2, maka frekuensinya 2. Jika dijumlahkan seluruh frekuensinya adalah 38. Ini sesuai dengan data N yang di awal. Menentukan batas atas, batas bawah, batas nyata, dan titik tengah. Batas atas dilihat dari nilai atasnya yaitu 39, 49, 59, 69, 79, 89, dan 99. Batas bawah yaitu 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Batas atas dan batas bawah sudah, maka selanjutnya batas nyata. Batas nyata adalah menggunakan batas atas dan batas bawah.
Batas atas ditambah 0,5 dan batas bawah dikurang 0,5. Batas atas tadi itu adalah 39, maka nilainya 39,5. Dan batas bawahnya 30, maka nilainya 29,5. Sehingga batas nyatanya 29,5 hingga 39,5. Begitu seterusnya hingga ke kelas 7. Seperti contoh di atas, 30 dikurang 0,5 yaitu 29,5 dan 39 ditambah 0,5 diperoleh 39,5. Selanjutnya yaitu titik tengah. Titik tengah diperoleh dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Sehingga diperoleh 39 ditambah 30 yaitu hasilnya 69. 69 dibagi 2 sama dengan 34,5. Begitu juga di bawahnya berlaku hingga ke kelas 7. Jadi, keseluruhannya batas atas sudah, batas bawah sudah diperoleh, batas nyata sudah ada, titik tengah sudah ada. Kemudian ada frekuensi meningkat dan frekuensi menurun. Frekuensi meningkat dimulai dari nilai yang paling rendah. Frekuensinya yaitu kelas 1, 30 hingga 39 frekuensi 1. Frekuensi meningkat tetap 1. Kelas 2 frekuensinya 13. Sehingga frekuensi meningkatnya ditambah 13. Untuk kelas ketiga yaitu 14 ditambah 13 hasilnya 27. Kelas keempat yaitu 27 ditambah 5 hasilnya 32. Kelas 5 yaitu 32 ditambah 3 hasilnya 35. Kelas 6 yaitu 35 ditambah 1 hasilnya 36. Kelas 7 yaitu 36 ditambah 2 hasilnya 38. Hasil dari 38 harus sama dengan frekuensinya. Selanjutnya frekuensi menurun. Frekuensi menurun kebalikannya dimulai dari kelas yang paling tinggi. Frekuensinya yaitu kelas 7, 90 hingga 99 dengan frekuensinya 2. Kelas 6 frekuensinya 1 sehingga frekuensi menurunnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kelas 5 frekuensinya 3, frekuensi menurunnya tetap 3 ditambah 3 hasilnya 6. Kelas 4 frekuensinya 5, frekuensi menurunnya 6 ditambah 5 hasilnya 11. Kelas 3 frekuensinya 13, frekuensi menurunnya 11 ditambah 13 hasilnya 24. Kelas 2 frekuensinya 13, frekuensi menurunnya 24 ditambah 13 hasilnya 37. Kelas 1 frekuensinya 1, frekuensi menurunnya 37 ditambah 1 hasilnya 38. Jadi untuk membuat histogram diperlukan batas nyata dan frekuensi. Pada bagian vertikal itu frekuensi dan pada bagian horizontal itu diisi batas nyata. Untuk membuat poligon diperlukan batas nyata dan frekuensi. Pada bagian vertikal itu frekuensi dan pada bagian horizontal itu batas nyata. Untuk membuat ogive, kita menggunakan batas nyata dan frekuensi meningkat. Pada bagian vertikal itu diisi dengan frekuensi meningkat, dan bagian horizontal itu diisi dengan batas nyata. Untuk membuat diagram serabi, kita membutuhkan frekuensi, dan kita menggunakan rumus F dibagi N dikali 360 derajat. Yang pertama, F adalah frekuensi. Frekuensi yang pertama yaitu 1 dibagi 38 dikali 360 derajat sama dengan 9,47. Yang kedua, 13 dibagi 38 dikali 360 derajat hasilnya 123,15. Yang ketiga, 13 dibagi 38 dikali 360 derajat sama dengan 123,15. Begitu juga seterusnya.